Kayak kula iso tawadhu. Maksudnya bakat mulya tapi ra mulya kaya kula jenenge tawadhu. Sampeyan pancen ra mulya tawadhu ora. Subscribe channel Kalam Kajian Islam. Pakola mongko dawuh. Lho nek kula teng lakoni tenan, kula ngantos sak niki sering teng pasar teng desa kula teng Pandang. Iki biasa lugu teng kene nggon parkiran. Gus kok beneran iso cangkemmu biasa mulya malah ra pinaran ngisor oleh. Aku lugu ndur agak sopan gitu. Aku ora tau mulya, aku mulya sak ning ngisor. Wah. Jenengan ku aneh-aneh lho tenan. Kowe ora ilmune wong alim kok. Kowe gak ora ilmune apa? Kok apa tenan ora apa-apa. Nah aku biasa mulya dadi lugu ning ngisor apa. Aku agak sopan. Tapi biasa ra sopan aneh-aneh. Kalau agak sopan lah itu biasa apa? Orang sopan. Aku kan biasa sopan. Jadi aku sebenarnya bisa. Jadi kalau nanti konco kurang ajar, kan kurang ajar ya cerdas. Ini wonten acara kecil tenggede Rembang. Kalau saya tidak tahu ngundang Habib Taufik Asegaf misalnya cerita. Saking ada Imam Malik minggu beliau itu imamu ahli Madinah. Jadi beliau imam besar di Madinah. Itu nak mau buang hajat besar, itu beliau keluar ke Madinah. Saking hormat, teng turbah, teng bumi yang mengandung dinten Rasul. Jadi nak ini buang hajat di seputar masjid, ini kurang podo karos gak hormat yang dinten Rasulullah. Padahal zaman itu mau nonton desain baki itu dulu sebelum jadi varian resmi sahabat, itu kawasan itu untuk pembuangan air besar gitu, kayak Thailand atau sendiri. Itu Imam Malik. Jadi nak sing kebelet tetap melayu dan menjauhi kawasan nopo. Nah, sing kanca kula ini kisah nyata. Iku pernah sepuh gak kula. Kula undang pernah Mbak. Ya iku Habib itu ya bener banget. Makane ya penting juga penting. Apa hubungannya kok sudah benernya. Saiki iku wong sing ning gone kawasan Medina iku sopan banget. Iku desaine Thailand tuh ngisor banget. Desaine Thailand saiki ra ning basement ngisor banget. Jadi misalnya tarian ini, sakit sore mana? Desain bangunan Thailand itu, malah kita tahu Medina gue kangen. Kaji orang melarat yo. Jadi desainnya kan besar kan. Jadi bawah banget. Artinya itu harus sopan ya. Kesulitan ini hanya misal, bukan Thailand itu kan di basement masih ke bawah lah. Ya kira-kira minimal 7 meter. Nah, misalnya tarian 3 meter, itu sangi sore mana, wong kira 7 meter hampir sih. Wah, cangkemmu. Lho ora gitu nih. Jadi kita anggap bener. Sopan juga kadang butuh biaya. Jadi, ya, cangkem melek ini ya. Tapi memang itu ide cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tariannya Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu? Dijauhkan dari semua suasana Thailand. Itu dulu zaman sahabat sudah begitu. Sampai ke baki dan belakang baki. Nah, saya ini untuk dijual disiasati. Iya, disiasati betul. Anipun. Itu tangkem melek, tapi kadang yang bener. Maksudnya ini bang. Ya itu ya kayak ngeten-ngeten ini. Kalau terus nak. Wahai kakak yabna Aufin. Wahai kakak ciloko siro yabna Aufin. Ini saat temen ingsun kholautu, iku berpikir ingsun. Maksudnya persebayan ingsun berpikir ingsun. Fahad dasat ni nafsi. Mongko nyeritakni. Mongko berbisik ni ingsun apa nafsi, apa ati ingsun. Fakolat mongko ngucap apa nafsi ini. Antau tesirau amirul mukminin. Iku pemimpinnya wong mukmin kabeh. Samanda mongko iku sopo Abdullah ingkang luwih utama minta dibanding sira. Terus fa'arab tu mongko ngarepno sapa ingsun. Anu arifaha ing yen to ngertekno sapa ingsun ha ing nafsaka ha ing nafsi nafsaha ing hakikate nafsi aku itu ning atiku sedurunge pidato bareng ngrasa dinteni wong akeh nggih ngrasa dinteni wong akeh aku iku GR wong sak murake kok ngenteni aku wajar dong aku pancen amiril mukminin ya wajar pancen aku presiden sapa sing sak mene kira butuh aku napa presiden. Jadi sing luwih afdal timbang aku sapa? Karena dia cara berpikir gitu, itu keangkuhannya dibunuh, dibully ke geletek, mau terima duwe masa lalu tukang angon. Jadi kapan-kapan nak kepengen ra sombong, nak diundang mau idon apa? Ada nang jatah mau itu hasanah amin wabil khusus al mukarram napa? Wabil khusus.
Itu besok ben terus ngono wabil khusus. Ini mungkin kalau terang tinggal. Ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang. Saya ternyata nih kalau tak cerita. Kulo niku nate sholat hajat, kepengen paham tentang gawe pangeran wa kanal insan zoluman nopo. Itu sampai kulo sholat hajat. Ternyata begini. Sama ini ngangen-ngangen tenan. Ini gawe si Umar itu tidak main-main. Dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD, itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pinter, dia orang hebat, dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta, karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung, karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina, karena dia pemulung, atau tukang parkir, atau tukang penggembala kambing, itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Tapi kelirunya kadang kita melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa, karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi untuk miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi untuk miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil adol APT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dulu gak tau kroso hebat, lagi pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Mulanya aku nak wong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali napa? Keliru. Lha boten tenan. Mulane kula mboten nate lho sugih. Kula cara lahir nggih, cara lahir iku sugih, tapi sajane kula nu kere. Kula mboten gadah napa-napa. Tapi kula bangga, mergo tak anggap jalur tor untuk jadi wali. Tenan kula jalure kan kata, lewat ngalim di sakit lewat kere gitu apa? Akeh pilihanku akeh. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak nopo pilihan. Jadi zaman kangelan. Karena nanti riwat kere saja itu kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kowe kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa untuk miliaran, dia operasi jantung. Untuk miliaran go cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa cukup tempe dan nasi bungkus. Wah, itu nak pancen ngono tenan ning ati, wali pun ketok tangan kula. Mboten iki tenan. Mun ketok tangan kula. Wis tak sopen nek swarga golek aku. Wong artine nek sampean keyakinane ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, boten iki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Fakirus Sobir itu Abdullah bin Al-Ghaniyus Syakir. Syabul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh, dia ini sing ngakon. Sing ngalahno aku, itu wong sekir sing sabar. Kuwi iku sik iso ngalahno derajatku. Apa meneh wis sekir syukur malah kalah. Ana nek golek kire syukur tak. Ora kere nopo syukur nanti. Saroe kire tepak kesek degrem. Paham? Mana gue angker regalis batur kan, aku gak bakat batur ya aku, gak oleh raga, karena tempat saya juga turi haram, mungkin kita, mungkin gue bisa tonton. Kami kira pakai tak terus biasa tanda. Jadi ini penting sekali. Jadi itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir sekatut teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur, duit randuwe, misalnya duit gue sedih pas. Kok kan syukur kondisi itu gak realistis, ilmu tasawuf gak realistis, gak rasional. Nanti pokok goblok. Dari kita tak terang lagi, ulama tak terang logikanya ngono iku mang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya nyawa.
Lho podo nanti cek podo parmane jogo nopo? Paham nggih? Mulai sing ngaji temen iki sing pikir-pikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kiri. Kamu jaga semua. Itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu mau Singapura dengan Elizabeth. Wow, cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, gamet tetap urip. Wah, itu Masya Allah tenan. Gue ku nak nganti kowe syukur. Iku dari tablok kok kira kowe kalah sampe kowe. Wal virus sakir, tak pikir sing apa? Syukur. Mane kula dadi ulama iki tewenang. Mane bojo kula tau, kowe kok arep arep aku juga aku ora ngarep apa. Ngono ora ngarep. Dadi kayak gede ora ngarep. Kula berkali-kali diundang seminar mulai teng UIN sampai ini si ana tamu teng Seten bisnis. Dadi ono dosen tamu niku kula tak omong. Mulai latihan marat malah udah hanya tamu gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng lo prestasi itu sudah banyak misalnya. Saya ini orang fakir tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang nggak banyak uang tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi sudah terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu ngalim rasa merayu prestasi nak seminar nih. Universitas terkenal itu, mau pulang betul roh, pulang betul nggak ada lagi luar roh, kalau mau lihat orang betul ngerti, ya kan, nggak nih kalau ya tenang nimbatan, orang keturunan kira aku deh ngediam memang, karena saya merasa sudah orang hebat, lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Ya, jadi kalau nak mangan itu, ya bagus sedikit, sebenarnya jadi uang para pengiran aja sudah begitu, sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ngeten. Aku jadi Amirul Mukminin itu berprestasi, nek iso nyelametno nyawa lewat perdamaian, lewat ini itu. Agak ngono kalah mbek prestasi itu zaman anggon wedhus, iku duwe prestasi iso nyelametno nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak tukang anggon wedhus. Iso mangan mergo anggon wedhus. Tapi terus ane iku yo wis hebat perkarane. Lho nggih kula sakniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman kula jenengan melarat, ibu anak jadi cek melarat sebagian yang mungkin cek melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di beras 1 ton atau punya uang 1 miliar itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin uang 10.000 bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarangnya 1 miliar ternyata hanya AC. Mestinya kita latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar karena ini ada dawuh Sayyidina Umar, dawuh Rasulullah. Mulane ketika ada pangeran min asli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan 1 nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin, kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja, termasuk di antara kafarahnya itu termasuk itam. Falak tahamal akobah, wa ma adrokan apa? Mal akobah, fakku rokobah, au it'amun piyaumin dimat, atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati, sekali kamu kasih makan, itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting, yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwa ini mau aksesoris mobil, aksesoris rumah. Kue saya gitu datang orang pulau, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut falak tahamal akobah, wa ma adrokan apa? Mal akobah, fakku rokobah. Au it'amun piyaumin dimas rubah, ya iman damat rubah, au miskinan damat rubah. Orang wali kok medit itu betul. Mana pulau ini betul sombong, mulai kecil saya tuh dilatih bapak, dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya, misalnya mungkin kalau sekarang 300.000.
100.000 iku wae. Sing 100.000 iku nek ana kancam sing kurang kan. Jadi kira wae cuma ben bocah izin gak jajan bareng. Pokoke entek. Gak ada itu tak. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin nah iso 2% setengah kayak kancam. Ya iso 2% bisa pakaian. Tetapi 2% setengah itu pas-pasan, paham ya? Nah iso niku pinten 20%. Sulus. 2% pinten? Sulus. Masa diure iku ora pati apik. Wong sik medhit kok meksa. Malah ora pati apik. Lane kan Nabi ana wong ada Nabi kula iso sedekah sak diure sulus dari Nabi ojo tenane itu mergo ngono pergeremang. Jadi kalau baleni malih. Jadi ini penting kalau aturaken karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah kepir ndak wali karena peristiwanya tadi wis kepir termakan teori materialistik. Dia merasa fikir. Duit randuwe, tabungan randuwe, beras ndak duwe, sembako ndak. Sebetulnya dibalik kefikirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fikir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali. Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti kini dicubles, diselang. Mau perkara sabuk. Kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap ambek kan. Kok kumane gak minat mau pikir. Makanan gak setene juga wong sugih mari penyakit. Itu wong marah. Gak apa. Kuman itu selera. Emang kamu kuman gak diselera, tak kuman itu apa? Lah iya. Aku menyakit wong iki gak obat no, jadi rugi dia. Karena dia gak jadi artis, gak jadi nopo. Tapi nak menyakit wong sugih kan di laboratorium, jadi jadi nopo artis. Kuman itu perhitungan. Ora ono, saya rugi ngobrol apa terus apa-apa. Dia jalan sugih-sugih. Aku dijak jadi lagi itu dulu tanggalnya ke dari warso tahu. Rawo kena abrak. Tibae koncone berrokokan ora tutupan. Wis ora laler ceblok terus. Ya kan kuman yo duwe sele. Mangsa men diselira sampean tok kuman yo punya napa? Paham itu. Terus ini penting kula aturaken. Jadi ini ngaji ya, ngajinya ulama. Maksudnya untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya berpikir ngendikan al-faqir sopir abdul minal ghaniyis syakir. Tapi wal faqir syakir abdul minal. Wis fakir terus syukur. Mana nganti bojo kula nu bingung, ben ratusah kula ya kakuat. Ini perkara itu kula. Biar atau susah. Saya ini sebenarnya ya, saya secara fisik punya penyakit. Jadi ini dokter, perut saya itu kan normal jantungnya. Malah apa tetap cepat mati. Itu daerahnya itu ada dokter yang sangat mencintai saya. Karena mereka itu rasa banyak. Bagus yang hati-hati yang kalau problemnya mati terus kan ya biasa. Dokter sendiri nanti problemnya jika mati kan ya sama. Wah, repot itu nggak ada. Jadi rumah saya aku pantau. Rumah saya aku sok. Perkaranya divonis ini itu rumah saya aku. Ya memang. Jadi begini lah sakit loh, nara loh, reus ya, reus sehat kan. Tapi sekarang ini iya semalam banter marina, mati marah apa? Ketemu pangeran jamin. Dia baik-baik ya. Ini penting kalau aturaken supaya jenengan wis fikir ning dunia sampai fikir teng apa akhirat. Itu kronis sekali, itu bahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Wong Sayyidina Umar wis dadi presiden, iku prestasi terbaiknya mergo dekne tawangan wedhus untuk apa iso nyelametno nyawanya. Tak baleni malih. Umar sing saiki presiden iku dekne lan rasa prestasi terbaiknya iku zaman angon wedhus untuk apa terus nyelametno nyawa. Padahal kabeh tau lho ngalami. Tapi ora wali, perkarane ora syukur. Gremeng. Mane gremeng iso. Dan repotnya gremeng itu ancamannya berat. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi belum pernah Allah mengancam se-ekstrim ini. Ini kita ingin hadis qudsi malam yardo bi qadai, walam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala balai, fal yatubkan siwai, wal yaqdus min tahti ardi wa samai. Wong sing gak rido mbek kodok dari pengiran. Termasuk kodok dari pengiran kita firman atas kula ngene wong alim rapat ngono sing hormati dimbarno ae. Ada pulau gremeng dari pangeran, palihat subprovensi wahai. Silahkan cari Tuhan selain saya. Kalau kecewa dengan keputusan saya, silahkan cari Tuhan selain saya. Dan silahkan keluar dari planetku dan bumi
Wis ora repot. Wis kere diancam. Lu kula nu berkali-kali lho. Mungkin nak cara tiang biasa niku stop. Misalnya orang sampai bisa mengeluarkan darah apa itu stop. Nah, kalau dia tenang, mboten sombong ini ya tenang saja. Ya kan logika saya jelas. Ya saya secara syariat berobat. Misalnya mati kan ya normal saja kan. Memang orang mesti apa? Dari saya mati ngetek kan ada mati gembira. Uang itu dokter, saya ini pecinta Anda, saya ini pengagum Anda, mau ngobati ya ngobati, tapi yo, terus ngajak ngenes malah lara kok. Lah nak akhirnya nabi hujan ya lalu. Ya akhirnya gitu. Mau hujan ke, nak menobat gitu ke tengok bodoh, nak jujur, nak orang ya berat, soalnya aku mau ini eksperimen ya, ayo nak. Saya kerakat. Saya ulama kalau tidak ngaku logika dokter. Nah, saya tidak mau. Itu tidak boleh, begitu itu tidak boleh. Makanya ada cerita, Rasulullah itu orang paling yang terbaik, manusia terbaik. Itu Nabi nanti guyon, saya ini orang terbaik. Saya kaget ketika saya akan masuk surga, ternyata ono suara sandal di suarga. Dari kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat protes. Lalu siapa ya Rasul orang yang mendahului engkau? Engkau kan manusia terbaik. Iku, jebule berkiai Bilal. Sandalnya apa? Bilal. Umar itu mantan preman. Dia tahu jadi khalifah. Jadi khalifah mulia. Abu Bakar yo perjuangannya akeh. Dia jadi apa? Khalifah. Bilal itu di zaman Islam kuere ditindak. Masih pun mau terima tukang ngaji. Masih. Tapi orang tahu kebagian itu. Dari uang-uang fakir yang sabar yang syukur, yang ora kebagian dulu. Itu kan nyelepas keluarga ini. Mereka ora tahu untuk kebagian. Dan logika Rasulullah harus kita pakai. Sekarang kita ini kebalik. Kadang anaknya presiden itu selalu ingin jadi presiden. Karena yang presiden dulu bapak. Itu logika terbalik. Sebenarnya kalau sebenarnya kebalik. Harusnya begini. Bapakku pancen pejuang bangsa. Bapakku memang revolusioner. Bapakku memang pahlawan. Tapi dia tahu jadi presiden. Roh rasanya untuk fasilitas negara. Roh rasanya dikawal. Roh rasanya fasilitas ini, itu. Kan banyak pejuang yang sehebat bapak saya. Tapi roh rasanya fasilitas dari negara. Paham ya? Paham ya? Tapi sekarang orang malah disuruh mikir. Anak presiden kudu jadi presiden. Bisa bapaknya pahlawan. Bapaknya perjuangan ini. Kan ya banyak perjuangan yang sama dengan bapaknya mati sebelumnya jadi presiden. Malah rata untuk fasilitas negara. Mulanya bojo kula ngomong, anak kula ngomong. Orang alim kayak saya, itu mungkin sing manut wong alim misalnya anakku. Itu keliru. Kalau sekedar ingin alim mungkin saya kepingin anak saya alim. Tapi kalau dihormati saya ada ingin. Saina-inane aku ning dunya, ngomong menjetiru film Mustafa cek payu. Termasuk aku untuk fasilitas. Meskipun saya berusaha menghindari cek untuk napa? Fasilitas. Malah wong alim liya wis kering alim ora percaya. Mergawe kebodohan terus. Wes ujung-ujung mati. Orang tahun kok nek mati napa? Jadi ini penting. Makanya Umar Abu Bakar dhisik bilang mergo bilang atau orang sempat keduman dunia.